hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh berkumpul, beribadah pada malam hari ini Tuhan. Walaupun kami bertemu secara online, tapi kami tahu Tuhan, Tuhan hadir di setiap hati kami. Biarlah Tuhan akan berkati Tuhan ibadah kami malam ini. Kami akan menaikkan pujian, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu,
Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hendy. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Kalau Ku Cari Damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu, lagu ini saya punya pengalaman sendiri gitu ya. Lagu ini menguatkan saya ketika saya punya masalah, ketika saya merasa takut. Lagu ini menguatkan saya. Lagu ini mengatakan bahwa hanya Yesus jawaban hidup kita. Hanya Yesus yang bisa memberi kita ketenangan. Hanya Yesus yang bisa memberi kita damai. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, Bapak Ibu. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Waktu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hendy. Baik, saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama berterima kasih. Tuhan berikan kesempatan pada kami pada malam hari ini, walaupun hanya secara online, tetapi ini tidak menyurutkan semangat kami di dalam bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk ikut di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kami mohon pertolongan Tuhan, membuka pikiran kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Tolong juga hamba-Mu ini di dalam menyampaikan renungan pada malam hari ini, agar setiap kami dapat mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan akan membaca Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Ayub 38 ayat 1 hingga 11. Ya, khusus untuk hari ini saya meminta penginjil Jonathan yang berulang tahun hari ini untuk membacakannya bagi kita semua, ya. Ayat 1 sampai 11 dari Ayub 38. Ayat 1 sampai 12 ya. 11. Oke. 11. Oke, saya akan bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Baik, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih penginjil Jonathan. Ya, saudara sekalian, renungan pada malam hari ini diberi judul Suara Tuhan dari Dalam Badai. Kita bisa lihat itu di dalam ayatnya yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, saudara sekalian, waktu saya membaca, kemudian merenungkan dan mendapatkan beberapa pelajaran dari bagian ini, saudara sekalian, hati saya itu begitu berkobar-kobar, saudara sekalian. Dan saya ingin untuk bagikan ini kepada saudara sekalian. Hal-hal yang sangat indah dari Ayub 38 ayat 1 sampai 11 ini, saudara. Nah, saudara sekalian, saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini walaupun secara online tahu tentang siapa itu Ayub. Ya. Siapa itu Ayub? Ayub waktu itu sedang mengalami apa, saudara? Mengalami penderitaan yang luar biasa berat, saudara sekalian, ya. Penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya. Bukan hanya harta bendanya habis. Kalau kita aja harta benda berkurang aja bisa pusing 7 keliling, saudara. Ya, ini harta bendanya habis, kemudian juga 10 anaknya itu meninggal semuanya, saudara sekalian. Kalau anak kita sakit satu aja, itu aja hatinya sudah susah kan. Meninggal satu, hatinya sudah susah. Ini sekaligus 10-10-nya meninggal, saudara sekalian. Itu benar-benar hati mana orang tua yang tidak akan terpukul dengan kejadian seperti demikian, ya. Nah, saudara sekalian, bukan hanya itu, harta bendanya habis, 10 anak kandungnya mati, tubuhnya sendiri juga mengalami penyakit kulit yang sangat mengerikan, saudara. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat ya serangkaian percakapan antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Elifaz, Bildad, Sofar, itu mulai dari pasal 3 sampai ayatnya sampai pasal yang ke-31, jadi pasal 3 sampai 31. Terus dilanjutkan dengan perkataan Elihu dalam pasal 32 sampai 37. Mulai dari pasal 38 Tuhan berbicara pada Ayub. Ya, nanti lihat di dalam pasal 38 sampai pasal 41. Nah, yang menarik saudara sekalian bahwa di dalam
Ayub 38 ayat 1, di situ dikatakan, dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Nah, saudara sekalian, sebetulnya ayat 1 sampai ayat 11 itu baru bagian kecil. Baru bagian kecil yang mestinya kita baca dari ayat pasal 38 ayat 1 sampai pasal 41 ayat yang terakhir. Nah, yang menarik saudara sekalian, suara Tuhan dari dalam badai itu yang dicatat di dalam pasal 38 sampai pasal 41. Kalau kita baca keseluruhan dari pasal tersebut, menarik diperhatikan bahwa suara Tuhan itu bukan menerangkan sebab musabab penderitaan Ayub. Suara Tuhan itu juga tidak berisi keterangan apapun mengapa Ayub itu mengalami penderitaan, mengalami sengsara. Dan juga suara Tuhan dalam badai itu juga bukan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ayub di dalam pasal-pasal sebelumnya. Suara Tuhan di dalam badai bukan memecahkan masalah penderitaan. Dan suara Tuhan di dalam badai itu juga tidak memuat perjanjian apapun untuk mengakhiri penderitaan Ayub dengan suatu kesejahteraan yang baru. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik, saudara sekalian. Nanti kalau nah ini PR, saudara sekalian, ya nanti habis PD online ini, nanti bisa dibaca mulai dari pasal 38 sampai pasal 41. Itu benar-benar Tuhan itu tidak ngomong sama sekali soal mengapa Ayub menderita, atau Tuhan memberikan penjelasan tentang apa sebabnya Ayub itu mengalami penderitaan. Tuhan juga sama sekali tidak menyinggung perjanjian apapun, nanti kalau kamu sudah mengalami ini, nanti aku akan balikkan keadaanmu, pulihkan keadaanmu 2 kali lipat. Tidak ada loh. Nah, ini saudara sekalian, suatu hal yang menarik yang saya dapatkan di sini, saudara sekalian, ada 4 hal yang sangat indah nih, ya. Kalau suara Tuhan di dalam badai itu tidak menjawab soal tidak memberikan keterangan soal penderitaannya Ayub, tidak memuat perjanjian apapun untuk mengakhiri penderitaan Ayub. Nah, terus suara Tuhan dalam badai itu di dalam kaitannya dengan kesukaran penderitaan yang dialami Ayub itu apa? Nah, saudara sekalian, hari ini kita sama-sama akan renungkan bagian ini dengan baik, saudara. Yang pertama, saudara sekalian, hal yang kita dapatkan adalah suara Tuhan dari dalam badai itu dimaksudkan bukan supaya Ayub mengetahui keterangan mengenai penderitaannya. Saya ulangi lagi, saudara. Suara Tuhan dari dalam badai itu dimaksudkan bukan supaya Ayub mengetahui keterangan mengenai penderitaannya. Nah, ini menarik, saudara sekalian. Ini coba kalau kita berandai-andai, ya. Jikalau seandainya Ayub itu diberitahu oleh Tuhan dengan sejelas mungkin tentang penyebab atau asal-muasal penderitaannya, yaitu tindakan iblis yang menyengsarakan Ayub namun hanya sebatas yang diizinkan oleh Tuhan Allah. Dan kemudian juga Tuhan Allah itu memberitahukan dengan jelas, Ayub, nanti sesudah kamu mengalami penderitaan ini, aku akan pulihkan keadaanmu 2 kali lipat daripada sebelumnya. Kira-kira, saudara sekalian, kalau kita jadi Ayub, kita bagaimana, saudara? Kalau seandainya Ayub itu tahu dengan jelas, pasal 1 dengan pasal 2 itu benar-benar diungkapkan secara kasat mata di depan matanya, dia tahu dengan jelas, oh ternyata penyebabnya itu seperti begini. Oh nanti ternyata sesudah habis penderitaan ini Tuhan akan pulihkan aku 2 kali lipat daripada sebelumnya. Nah, kira-kira kalau kita jadi Ayub, kira-kira reaksi kita bagaimana? Bisa jadi, saudara sekalian, keteguhan hati Ayub itu tidak akan wajar, bukan? Bisa jadi Ayub itu bisa jatuh dalam dosa kesombongan, enggak? Oh, ternyata aku diuji, Tuhan ngomong, nih loh, enggak ada loh sama seperti Ayub.
Nah, saudara sekalian, dan bisa jadi juga tidak akan ada lagi tempat untuk suatu ujian, latihan, dan pendidikan iman yang sebenarnya. Kalau misalnya Ayub itu benar-benar dikasih tahu tuh, kamu bakal ngalami begini, nanti akhirnya begini. Nah, saudara sekalian, maka tujuan sesungguhnya dari ujian, latihan, dan pendidikan iman yang sejati itu tentu tidak akan tercapai. Nah, saudara sekalian, ini hal yang suatu hal yang menarik saya dapatkan di sini, bahwa sebetulnya Tuhan itu sebenarnya bisa memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya melatar belakangi penderitaan Ayub. Jika Tuhan menghendaki. Tetapi di sini jelas Tuhan tidak memberitahukannya sama sekali pada Ayub. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu memberitahukan dengan jelas apa yang terjadi, latar belakang penderitaannya, kemudian apa akhirnya nanti, maka tujuan diizinkannya penderitaan sebagai ujian, latihan, dan pendidikan iman yang sejati itu tentu tidak akan tercapai. Nah, saudara sekalian, ada kalanya bisa terjadi Tuhan tidak memberitahukan kepada kita apa sebabnya kita mengalami pergumulan atau penderitaan yang berat di dalam hidup ini. Padahal kita sudah sungguh-sungguh hidup benar, sungguh-sungguh hidup saleh seperti Ayub. Di sini kita melihat bahwa salah satu tujuannya adalah sebagai ujian, latihan, dan pendidikan iman yang sejati, agar kualitas iman kita makin naik level di hadapan Tuhan, saudara. Nah, saudara sekalian, ini suatu hal yang sangat indah ya. Jadi, ada kalanya Tuhan tidak kasih tahu kepada kita apa sih maksud Tuhan di balik semua ini, di balik khususnya penderitaan atau kesengsaraan yang kita alami. Nah, salah satu maksudnya itu adalah ini, saudara sekalian. Kita mengalami ujian, latihan, dan pendidikan iman yang sejati, agar kualitas kerohanian kita, kualitas iman kita, kualitas pengharapan kita itu naik level di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kemudian hal yang kedua yang saya dapatkan di sini, saudara sekalian. Suara Tuhan dari dalam badai itu dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Tuhan memperhatikan hidup Ayub. Nah, ini sangat menarik, saudara. Ini bagian suatu hal yang membuat saya demikian terharu, saudara. Suara Tuhan dari dalam badai itu dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Tuhan memperhatikan hidup Ayub. Meskipun tidak menyatakan suatu keterangan tentang sebab musabab penderitaan Ayub, namun suara itu sendiri meyakinkan bahwa Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa melihat, mendengar, dan memelihara Ayub. Dan Ayub pun segera menyadari hal ini, saudara. Elifaz, Bildad, dan Sofar itu telah keliru sama sekali di dalam memberikan pendapat mereka bahwa Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan Ayub. Dianggap bahwa Ayub itu sudah melakukan dosa. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa suara Tuhan dari dalam badai itu menyatakan kepada Ayub bagaimana Tuhan yang kelihatannya seolah-olah berdiam diri, tidak berkata apa-apa, tidak berbuat apa-apa di dalam penderitaan Ayub itu, sesungguhnya sedang melihat dan menaruh belas kasihan kepada Ayub. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Nah, saudara sekalian, kadangkala saudara sekalian, mungkin khususnya di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam kesukaran, kita merasa seolah-olah Tuhan itu diam. Tuhan tidak berkata apa-apa, Tuhan seperti tidak berbuat apa-apa. Tetapi sesungguhnya, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam kisah Ayub ini, sesungguhnya Tuhan yang walaupun tidak kelihatan itu, dia tetap hadir, dan dia tetap pedulikan hidup kita, saudara sekalian. Dan kiranya ini membuat hati kita terus berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan dan mengimani Tuhan di dalam kehidupan ini. Oke, yang ketiga, saudara sekalian, ya. Suara Tuhan dari dalam badai itu dimaksudkan untuk mengajar Ayub agar mau berharap kepada Tuhan sendiri
tanpa meminta keterangannya, tanpa meminta penjelasan darinya. Apa sebabnya dia mengalami penderitaan itu? Dan saudara sekalian, jikalau Ayub menjadi orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan, 100% Tuhan yang benar, penuh kasih, walaupun ia berada di dalam penderitaan yang berat sekalipun, maka tuduhan iblis bahwa Ayub itu tidak bakal setia kalau dia ini dikerjain, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, tubuhnya itu kena sakit, pasti akan meninggalkan Tuhan. Tapi di sini jelas, saudara sekalian, bahwa Tuhan punya maksud walaupun di dalam kondisi yang sangat berat yang terjadi. Tuhan itu ingin mengajar Ayub agar tetap berharap kepada Tuhan sendiri tanpa meminta kejelasan apapun di balik penderitaan itu. Nah, saudara sekalian, orang Kristen itu penderitaannya itu double, saudara sekalian, lipat 2 kali lipat maksudnya. Jadi orang Kristen itu bukan hanya mengalami penderitaan, kalau yang level 1 itu sama dengan orang-orang di dunia ini pada umumnya penderitaan di dalam dunia ini, pergumulan soal pekerjaan, pergumulan soal ekonomi, pergumulan soal anak dan sebagainya, Tapi orang Kristen juga punya pergumulan yang level 2, saudara sekalian, yaitu pergumulan oleh karena nama Tuhan. Pergumulan oleh karena mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Dan saudara sekalian, memang saudara sekalian di dalam Alkitab itu memang Tuhan memberikan keterangan tentang rahasia tentang penderitaan. Apa sebabnya sih manusia itu bisa mengalami penderitaan? Ya, bisa disebutkan ada karena dosa, ada karena kesalahan itu orang itu sendiri atau kesalahan orang lain, dan masih banyak lagi. Nah, tapi saudara sekalian, walaupun Alkitab itu memberikan keterangan yang cukup lengkap soal hal itu, tetapi tetap di dalam kehidupan ini ada misteri-misteri yang hanya bisa Tuhan sendiri yang menjawabnya. Ada bagian-bagian, ada alasan-alasan penderitaan yang kita bisa alami di dalam hidup ini yang penjelasannya itu hanya ada di pihak Tuhan sendiri. Nah, di sini saudara sekalian, kita diajarkan agar kita ini punya pengharapan yang sungguh kepada Tuhan tanpa banyak-banyak kepada Tuhan. Saudara. Maksudnya, di dalam kesukaran apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah lepaskan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, bahkan walaupun kita belum mendapatkan kejelasan apapun dari pihak Tuhan tentang maksud Tuhan di balik semua kesukaran yang kita alami. Saya dulu pernah lihat ada satu gambar tuh angkot angkot di mana kalau nggak salah itu di Sulawesi kah atau di Manado belakang angkotnya diberi gambar tempel BPJS. Singkatan apa itu, saudara? Berharap pada Yesus saja, berharap pada Yesus saja, Jadi walaupun kita tidak jelas nih sebenarnya apa yang kita alami ini, kesusahan, kesulitan yang kita alami, belum dapat titik terang apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Tapi tetap pegang teguh gitu loh, BPJS itu loh, berharap pada Yesus saja, berharap pada Tuhan Yesus saja, Nah, saudara sekalian, ini hal yang ketiga, hal yang keempat, yang terakhir, Suara Tuhan dari dalam badai itu dimaksudkan untuk mengajar Ayub agar ia terlepas dari kungkungan dirinya sendiri. Maksudnya, terlepas dari pemikiran dirinya sendiri, terlepas dari kepandaian atau hikmat dirinya sendiri, terlepas dari pembenaran dirinya sendiri, supaya benar-benar hanya berharap
kepada Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha kasih di dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, nanti kalau kita baca ya di dalam pasal 38 sampai pasal 41, itu banyak sekali Tuhan tuh ngomong soal penciptaan, soal ciptaan-ciptaan, soal alam, soal bintang, matahari, bulan, soal binatang-binatang dan sebagainya, gitu ya. Suara Tuhan dari dalam badai itu hanya menyajikan tentang alam semesta yang diciptakan, yang kemudian juga ditata dengan demikian teratur. Tapi ingat saudara sekalian, bahwa di dalam pasal 38 sampai 41 itu Tuhan sama sekali tidak memberikan keterangan soal sebab musabab penderitaan yang Ayub alami. Dan juga tidak memuat perjanjian bahwa nanti sesudah penderitaan Ayub itu, Ayub akan dipulihkan. Sama sekali tidak ada. Tuhan hanya menyajikan tentang alam semesta yang Dia ciptakan dan ditata demikian teratur oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, Tuhan Allah itu melukiskan rahasia dan keunikan, kerumitan semesta alam sambil menyatakan penataan dunia yang jauh melampaui pemahaman akal manusia. Jadi ada satu poin yang sangat penting, saudara sekalian. Yang ini satu poin yang menegur Ayub dan kiranya ini juga menggetarkan hati kita semua, saudara. Yaitu, bila di dalam hal pemerintahan Allah di alam semesta yang kelihatan itu saja, banyak hal, bahkan sangat banyak hal yang tidak diketahui Ayub sebagai manusia. Apalagi di dalam pemerintahan Allah di dalam dunia rohani yang tidak kelihatan. Saya ulangi lagi, saudara sekalian. Kalau di dalam alam semesta yang kelihatan saja, manusia, dalam hal ini Ayub, manusia itu tidak bisa memahami kok bisa begitu teraturnya, begitu luar biasanya tatanannya. Itu di dalam alam semesta yang kelihatan loh. Apalagi di dalam dunia rohani yang tidak kelihatan. Allah pasti Dia akan memerintah dengan pemerintahannya yang sangat teratur. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini ya. Kiranya di dalam pergumulan atau penderitaan seberat apapun di dalam kehidupan ini, kita tetap mempercayai hikmat dan kasih Tuhan Allah yang melampaui segala akal pikiran kita sebagai manusia. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Apapun yang Tuhan sudah, sedang, dan akan dikerjakannya, itu selalu yang terbaik menurut hikmat, menurut kebijaksanaan, dan menurut kasih-Nya di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, kiranya apa yang kita renungkan pada malam hari ini sungguh membakar hati kita, saudara sekalian. Membuat hati kita benar-benar berkobar di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah khususnya kondisi saat-saat ini. Mungkin ada di antara kita, di antara saudara-saudara kita yang saat ini terkait dengan pandemi COVID-19, ini sedang berada dalam pergumulan yang demikian berat. Marilah kita tidak putus asa, kita tetap berharap pada Tuhan Allah yang begitu dahsyat, Tuhan Allah yang begitu berhikmat, ya, dan juga Tuhan yang penuh dengan kasih dalam hidup ini. Kalaupun Tuhan itu belum memberikan kepada kita kejelasan maksudnya, keterangan apapun tentang apa yang sedang kita alami saat ini, kita jangan putus asa, saudara sekalian. Tuhan tetap memiliki pemerintahan yang penuh dengan hikmat dan kebaikan. Dan kiranya ini membuat kita terus naik level, saudara sekalian, di dalam iman dan pengharapan serta kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam melakukan firman Tuhan ini. Ya, saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Ya.
Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau yang disembah, dipercaya oleh Ayub beribu-ribu tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama hari ini yang kami percaya dan kami sembah. Dan hanya kepadamu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Khususnya Tuhan di tengah-tengah kondisi yang mencekam, kondisi pandemi COVID-19, mungkin ada di antara kami Tuhan, atau juga saudara-saudara kami, mengalami pergumulan yang demikian berat, terkait dengan ekonomi, terkait dengan keuangan, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan keluarga, atau bahkan juga terkait dengan kesehatan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, Engkau adalah Allah yang maha dahsyat, dan Engkau juga adalah Allah yang penuh dengan hikmat dan kasih. Dan kami mempercayakan hidup kami ini kepada Tuhan. Walaupun mungkin sampai saat ini Tuhan, kami belum mendapatkan kejelasan atau keterangan dari Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan di balik semua pergumulan atau kesukaran yang kami hadapi atau yang sedang kami alami. Tapi kiranya itu tidak menyurutkan kami untuk kami tetap berharap pada Tuhan. Kiranya Tuhan, kami senantiasa percaya, walaupun mungkin bagi orang-orang tertentu, Tuhan sepertinya diam, tidak berkata apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang tidak kelihatan itu tetap hadir dalam hidup kami. Engkau melihat, memperhatikan kami. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan di dalam pergumulan yang kami hadapi. Tuhan tolonglah kami Tuhan, agar kiranya kami senantiasa percaya, jikalau alam semesta yang kelihatan saja diatur demikian baik, demikian indah oleh Tuhan, dengan hikmat Tuhan yang begitu luar biasa. Kami percaya bahwa di dalam hal dunia rohani pun, Engkau memerintah dengan bijaksana. Engkau memerintah dengan penuh kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melindungi dan menjaga kami. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Khususnya Tuhan, mereka yang sudah bertahun-tahun lamanya dalam kondisi sakit demikian, mengalami kelemahan secara jasmani. Kami mohon kiranya dari waktu demi waktu, setiap saudara-saudara kami ini Tuhan mengalami pemulihan dari kondisi fisik mereka yang lemah. Dan kami juga mohon Tuhan khususnya bagi setiap orang yang saat ini dirawat di rumah sakit, baik yang mengalami sakit karena terdampak virus COVID-19 maupun yang bukan. Kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Demikian pula Tuhan khususnya untuk setiap dokter, juru rawat yang bekerja di rumah sakit. Khususnya mereka yang menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan tolonglah mereka. Lindungilah mereka masing-masing, khususnya di dalam kesehatan mereka. Bukan hanya setiap dokter, setiap juru rawat, tetapi juga keluarga mereka masing-masing. Kami juga doakan Tuhan, khususnya untuk setiap orang, termasuk juga saudara-saudara kami, yang saat ini mengalami pergumulan dalam soal keuangan atau pekerjaan. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan modal bagi mereka, untuk mereka boleh melakukan usaha tertentu, mendapatkan penghasilan yang baru bagi pemasukan keuangan keluarga mereka. Dan kami juga doakan Tuhan, khususnya untuk rencana membuka kembali kegiatan ibadah di gereja kami dalam waktu-waktu ke depan. Kami juga mohon Tuhan, kiranya kebaktian yang akan dibuka kembali itu, Tuhan juga akan lindungi, agar setiap orang yang ikut di dalam ibadah tetap terjaga, terlindungi kesehatannya Tuhan, dijauhkan dari COVID-19. Dan kami juga mohon Tuhan, agar kiranya
new normal yang diberlakukan kiranya juga dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan kembali negeri kami. Dan kami juga mohon Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir di negeri kami. Angka pertambahan kasus dari virus COVID-19 ini Tuhan semakin berkurang, semakin menurun. Sakit oleh karena terdampak COVID-19 ini semakin banyak yang disembuhkan. Tuhan, kami juga mohon pertolongan Tuhan bagi negara kami Indonesia. Mohon Tuhan, tolonglah negara kami agar kiranya negara kami juga senantiasa dikaruniakan keamanan di tengah-tengah kondisi demikian, dan juga pemerintah negara kami senantiasa diberikan kearifan kebijaksanaan di dalam memimpin jalannya kehidupan pemerintahan negara kami. Tuhan, saat ini kami juga doakan Tuhan khususnya untuk masalah dunia. Engkau juga tahu Tuhan akan situasi yang menghangat antara Amerika dengan RNC. Kami sungguh mohon Tuhan, tolong agar kiranya masalah ini tidak berlarut-larut. Kami sungguh mohon Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hal ini. Ya Tuhan, banyak hal lain belum kami sebutkan dalam doa ini. Kiranya setiap kami pun juga setia berdoa syafaat di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mengingat secara khusus untuk penginjil Jonathan yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam kehidupan pelayanannya, kehidupan keluarganya, kehidupan pribadinya. Tuhan terus akan pimpin, bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tapi sungguh boleh semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang, khususnya di dalam kehidupan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, dan akhirnya kami memohon berkat Tuhan atas setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi kami. Kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia Tuhan. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Mu Tuhan kepada kami, dan memberikan kepada kami semua damai sejahtera-Mu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, selamat malam saudara sekalian. Ya, sebelum berpisah kita mau difoto dulu. Semua silakan pasang ya, kameranya. Ya, videonya dinyalakan. Kasih jempol. Bentar. Oh, belum. Oke ya. Oke, siap 1, 2, action. Sebentar, saya pindahin dulu. Yes, masuk dulu. Oke, sebentar. Oke, halaman kedua sekarang. Sebentar, 1, 2, action. Jepret. Ya, sebentar. Sabar ya Bapak Ibu ya. Halaman ketiga sekarang ya. 1, 2, action. Oke, silakan Om Bambang, siapa tahu. Ya, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa malam ini, saya ingin menyampaikan satu warta atau pengumuman dari Majelis Jemaat. Ya, jadi sesuai dengan himbauan dan surat edaran dari BPMS GKI, maka untuk bulan Juni ini, sepanjang bulan Juni, itu kegiatan gereja di gedung gereja itu masih ditiadakan. Jadi semua kegiatan masih dilakukan secara online sampai dengan akhir bulan Juni.
Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang banyak yang bertanya, kok kenapa kita nggak memulai? Padahal pemerintah, khususnya pemerintah Bekasi, bahkan sudah mengumumkan besok tanggal 5, itu ibadah sudah boleh dibuka kembali. Nah, kita tetap memilih konservatif dan kita mengikuti himbauan BPMS, karena pemerintah tentu banyak pertimbangan lain, tidak hanya kesehatan, tapi mereka juga mempertimbangkan faktor ekonomi. Ya, mereka perlu untuk segera menggerakkan ekonomi, sehingga mungkin ada risiko-risiko yang harus diambil. Nah, kita tetap berpedoman pada himbauan dari BPMS DKI, dan kemungkinan besar itu ibadah di gereja akan dimulai lagi di awal Juli. Dan Majelis Jemaat sedang mempersiapkan protokol pelaksanaan itu yang sangat ketat untuk menjamin keamanan, kesehatan kita semua, yang nanti akan kita sosialisasikan pada saat acara talk show antara kita pada tanggal 14 Juni, hari Minggu. Ya, pada hari itu kita juga akan mengundang Ketua Umum BPMS GKI, yaitu Pendeta Handi Hadiwitanto, untuk menjadi narasumber kita. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih Bu Mareta. Terima kasih juga Jason. Memberkati. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ya.